kalau dulu siapa ya, Menteri Pemuda Olahraga kalau nggak salah yang suka kasih analogi begini. Kita ini punya satu rumah NKRI. Kita di kamar-kamar kita, kamar agama, kamar etnis, itu kamar pribadi. Silakan punya urusan pribadi juga kan. Tapi sering-seringlah kita ngumpul di ruang tamu. Ruang tamu kita ini. Makan bareng. Makan bareng, Ya. bercanda, membicarakan tentang rumah kita yang mungkin bocor, perlu diperbaiki bersama. Jadi kalau lebih banyak kita di ruang tamu ya, yang minoritas siapa? Kita sama kok. Kalau Sama setara kok kita. Dan tujuan kita sama kok. Membuat Indonesia ini maju kan itu. Kalau analoginya tadi, kalau di kamar terus ya apa ya? Jadi diomongin. Iya betul. Bisa disalahpahami. Iya. Itu ngapain tuh di kamar melulu? Iya. Iya kan? Alright, Edi Gondrong atau nama julukan dari Edi Setiawan kok, sorry kok. Jadi, kok thank you nih udah datang. Sekarang udah cepat sih ya. Udah cepat. Jadi Bagian-bagian lain yang gondrong mungkin. ya apa? Lama nih kok nggak ketemu ya. Iya, lama. Lama. Kok Edi nih. Lama dari Abi masih pakai celana pendek kayaknya, baru ketemu sekarang celana panjang. Dulu kita pernah apa namanya tinggal satu atap bareng ya. Dulu berapa tahun. Jadi gua dari kecil nih ketemu Ko Edi nih dari gua SMP ya. Dan waktu itu Ko Edi jadi ketua umum Hikmah Budi ya kalau nggak salah dari 2005-an gitu. Suka dibully nggak dulu ya? Lupa. Gua kecil-kecil tapi Pemberani. bisa ngebalas. Iya. Nah, jadi Ko Edi ini bisa dibilang my brother lah, my brother from another mother also ya. Jadi selain Ko Eko, selain Pak Eko ya atau Mas Eko. Nah, ini brother gua juga yang ngajarin gua nuntun dari dulu. Lama nggak ketemu. Sibuknya apa sekarang? Sekarang saya di Institut Kewarganegaraan Indonesia. Itu sebuah lembaga sosial ya. Kita lebih fokus pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Jadi kan banyak warga negara kita itu sebetulnya identitas hukumnya tidak jelas. Banyak yang nggak punya akte kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan lain-lain. Padahal tanpa identitas ya hak-hak mereka sebagai warga negara akan terabaikan. Nah itulah yang kita lagi kerjakan. Jadi lo ngurusin hal-hal orang yang KTP-nya bermasalah. Iya, tapi gitu. bukan calo KTP. Bukan ya? Bukan. Kalau itu kesannya jadi calo KTP, bukan. Jadi ada misalnya orang-orang yang, misal terakhir kami ketemu itu Ibu Wagiem di bawah jembatan Matraman. Itu kasus Kedong Ombo yang zaman Harto, itu masih ada korbannya sampai sekarang terlunta-lunta. Salah satu Ibu Wagiem itu 30 tahun di Jakarta tanpa identitas, bayangkan. Ada bantuan sosial COVID, ya untungnya sekarang udah punya KTP, akte kelahiran, kartu keluarga. Ada bantuan sosial COVID, dapat sekarang. Kalau dulu dia dianggap nggak ada kan. Jadi Karena lu nggak ada di dalam sistem, ya lu nggak dikasih karena dianggap nggak ada kan gitu. Jadi Bansosnya kan seperti itu ya. Jadi lo ini memang apa mengabdikan hidup lo bergerak di bidang sosial ya sampai-sampai pekerjaannya juga bekerja di lembaga seperti ini gitu yang ngurusin kewarganegaraan. Memang pembawaan dari dulu sih sepertinya begitu, cuma nggak sadar kan. Waktu mungkin masih ABG juga nggak terlalu sadar. Tapi gue ingat itu SMP gue udah nanya ke guru sejarah waktu itu. Misalnya kenapa salah satu peristiwa yang jadi tanda tanya ketika gue SMP itu peristiwa 1965. Kenapa Soeharto tidak termasuk salah satu korban ketika itu pertanyaan gue SMP loh. Padahal gue nggak terlalu bisa memahami kenapa gue bertanya seperti itu, tapi gue bertanya seperti itu. Dan kemudian gurunya seperti menoleh-noleh dan kemudian menjawab akhirnya. Nah, alasannya kalau nggak salah ada yang sakit atau kenapa ya waktu itu. Gue lupa lah jawabannya. Tapi setelah gue ingat-ingat, ternyata gue dari SMP udah mulai kritis. Ya, tanpa sengaja, tanpa sadar itu udah bawaan. Nah, jadi kenapa akhirnya di bidang sosial? Mungkin itu ya bawaannya memang di bidang sosial. Memang sempat sih di swasta juga. Sebelum di Institut Kewarganegaraan Indonesia, sempat di swasta, Mega Surya Mas. Kemudian Sanbe Pharma juga pernah dulu. Dan kenapa gua ke swasta dulu? Ya, lu tahu sendiri lah ya. Kalau orang Tionghoa kan mau lu pendidikan lu S1, S2, S3, kalau udah selesai ya kalau nggak punya toko kan belum tuntas itu, belum mencapai puncak ketionghoaan lu kan itu.
belum sukses lah. Ya, Di dianggap mata orang tua belum sukses belum lu. sukses. Atau lu jadi karyawan swasta, ya lu paling nggak jadi GM, jadi direktur atau apa. Nah, baru dianggap. Kalau tiba-tiba kita langsung ke sosial kan, sepertinya, oh lu karena nggak mampu lu ke situ gitu. Nah, jadi gua sempat membuktikan bahwa gua bisa di swasta, karir bagus. Nah, baru setelah karir di puncak, gua berhenti kembali lagi ke sosial. Itu. Jadi lu bisa dibilang banting setir ya. Oh iya, banting setir banget. Dan kalau pernah ingat nggak lagunya itu? Eh, siapa ya? Nugi ya? Dan biarkan ku mengikuti rasa dalam hati. Itu? Jadi lu ngikutin rasa hati lu Iya, karena sosial. iya. Karena waktu itu ada satu persimpangan jalan memang. Waktu gua mau jadi GM, gua mau terus atau kalau gua terus, gua akan terus di sini gitu. Nggak bisa mencapai apa yang gua bayangkan sebelumnya. Sampai sempat ke orang tua waktu minta izin itu kan, ya pasti dilarang lah ya. Tiba-tiba dari bekerja menjadi tiba-tiba mau aktivis sosial dan sebagainya itu kan jadi kontroversi juga di keluarga gitu. Sampai sempat waktu itu ayah saya masih ada itu, sempat saya bilang, dulu papa memulainya juga dari bengkel kecil kan. Tambal ban motor, tambal ban sepeda, dan sebagainya. Kalaupun diperlukan, ya gue akan jalanin itu. Kalau sampai nggak berhasil di jalan itu gitu, gue akan mulai dari nol semuanya. Itu sempat pembicaraan-pembicaraan dengan orang tua itu sempat sampai seperti itu. Dan teman-teman Hikmah Budi sampai nggak enak kalau ke Bali, padahal biasanya mereka nginepnya di rumah gue. 30 orang yang nginep di rumah. Nah, habis itu sempat nggak enakan tuh, sungkan. Karena dianggap wah ini yang ngeracunin si Edi. Iya, dianggapnya begitu. Tapi bisa gue bilang lu orang gila kali ya. Lu nekat ya. Maksudnya lu udah karir lu bagus. Dari muda posisi udah apa? Udah mau dipromosiin jadi GM malah ya, untuk handle area mana? Area Jawa Timur ya kalau nggak salah, karena dulu di Malang ya. Ya, kita kan waktu itu posisi gua branch manager untuk Jawa Timur 2. Jadi Jawa Timur dibagi 2 ketika itu. Gua pegang sampai ke Madiun, Pacitan, Trenggalek, Blitar, Tulungagung, itu wilayah kerjanya. Yang sebagian Jawa Timur lagi dari Surabaya pusatnya perusahaan itu kan. Iya. Dalam tanda kutip ya lu udah jadi bos di situ, karir pribadi lu, karir profesional lu itu cukup lancar, cukup baik, tapi lu resign. Oh iya, resign. Lu resign pada saat mau dipromosikan. Mau dipromosin jadi apa? Jadi GM atau paling nggak wakil GM. Di umur berapa itu? Wah, 20-an sekian lah. Baru-baru lulus, nggak jauh dari... Coba, kalau lulus biasa umur berapa? 20 kan? 21, 22. Ya mungkin 24 lah itu mungkin. 24 udah mau jadi GM? Ya. Tapi lu resign? Ya, resign. Posisi itu waktu itu apa, manajer ya? Ya, manajer cabang. Resign manajer dan ada potensi mau dipromosin jadi GM, tapi lu resign? Ya, pada saat pilih jadi aktivis? Iya, jadi aktivis. Lu gila nih. Nggak gila juga, buktinya sekarang oke. Hidup gua baik-baik saja. Nah, maksud gua gila ini, lu nekat gitu. Ya, nekat ya. Karena gua percaya hukum karma, bro. Kalau kita buat yang baik, masa sih hasilnya jelek? Itu gua yakin banget. Jadi, lu meyakini bahwa organisasi yang lu geluti setelah lu resign dari perusahaan lu dulu itu adalah tempat kendaraan lah untuk memupuk karma baik. Iya, betul. Emang lu ngapain aja waktu di organisasi? Kalau di organisasi sih mulai dari mahasiswa itu kan awalnya di KMB di Malang, kemudian di kampus juga ada forum diskusi ya, zaman Orde Baru kan punya forum diskusi nggak gampang juga. Kita mulai bicara-bicara soal demokrasi yang tadinya kita nggak ngerti. Dan belakangan baru kita tahu ternyata itu dari pengalaman di Filipina yang dibawa ke Indonesia. Waktu itu kita cuma tahu demokrasi itu apa sih? Oh, oleh untuk rakyat, selesai gitu. Tanpa sadar kita bahwa pemilu 5 tahun seperti hanya ya ritual begitu aja. Pemilu Soeharto menang lagi, Golkar menang lagi, pemilu, Soeharto menang lagi, Golkar menang lagi, begitu terus. Terus tidak ada kebebasan berbicara, belum kebebasan media dan sebagainya. Tidak ada waktu itu. Selain itu, gue juga baru menyadari setelah itu, ternyata ada diskriminasi terhadap orang Tionghoa. Itu sangat terasa ketika itu. Lu ngurus apa-apa dimintain SBKRI, bro. Lu nggak ngalamin kali? Nggak ngalamin. Iya, nggak ngalamin generasi selanjutnya. Kalau kita masih ngalamin. Jadi lu memang mungkin DNA-nya memang udah
aktivis kali ya, makanya Ya, lu memilih meninggalkan kenikmatan atau pencapaian lu di karir profesional ke sosial. ya. Nah, Kayak Buddha bro, gua bro. ya ya mungkin. Makanya kupingnya agak ini ya kayak Buddha ya, Agak agak lebar ya. nyambung gitu. Nah, jadi aktivitas lu sampai saat ini pun setelah lulus dari organisasi, lu sekarang pun kerja di lembaga gitu ya. Ya, di lembaga Nah, sosial. kacamata lu dulu terhadap fenomena sosial yang ada waktu lu masih jadi mahasiswa sama kacamata lu sekarang yang lu bukan mahasiswa tapi masih bergerak di bidang sosial. Cara pandangnya mungkin ada sedikit berbeda ya. Karena Ada. beda zaman, beda Ya. usia. Nah, pandangan lu kalau untuk saat ini bagaimana kondisi sosial atau fenomena yang terjadi di negara ini? Pandangan Ya. lu gimana? Kalau menurut gua sih saat ini sudah semakin banyak hal sudah cukup baik ya perkembangannya dibandingkan dulu. Hmm. Kalau dulu kan kita lihat memang ada penindasan struktural ya pada hampir semua elemen masyarakat dan segala sesuatunya tuh mobilisasi. Pemuda dikanalisasi dalam satu organisasi, demikian juga agama-agama dan seterusnya. Walaupun sekarang juga mungkin ada kecenderungan seperti itu, tapi setidaknya demokrasi sudah lebih baik dan dia udah tidak mungkin kembali lagi ke masa dulu. Tinggal peningkatan-peningkatan aja. Kalau kita bisa dibilang sekarang ini kan masa-masanya konsolidasi demokrasi. Walaupun cukup lama juga sebenarnya gini konsolidasi demokrasi. Tapi kalau kita lihat Amerika misalnya kan butuh memang panjang untuk ratusan tahun untuk konsolidasi demokrasi. Dan Indonesia dari tahun 99 kita mulai punya undang-undang hak asasi manusia, kemudian undang-undang lainnya yang lebih menopang ke arah demokrasi ini ya gue lihat perkembangan sih cukup oke ya. Tinggal persoalan yaitu bagaimana membangun warga negara itu. Kesadaran sebagai warga negara itu kan tidak mudah. Banyak orang yang merasa dia itu karena terbawa masa lalu, kaulo gusti, raja rakyat, raja sama rakyat jelatanya gitu. Seolah-olah semua serahin aja ke pemerintah, ke rajanya. Dia ngikut aja manut gustinya gitu. Padahal demokrasi tidak seperti itu kan. Setiap warga negara posisinya sama dan setara. Dan dia berhak untuk mengkoreksi juga. Asal mengkoreksinya konstruktif, bukan destruktif ya. Kan sekarang kalau kita lihat di medsos, asal kritis, asal berbeda, tapi isinya bukan konstruktif gitu. Nah, berarti demokrasi kita sebetulnya walaupun dalam prosesnya banyak, ya ada sedikit banyak permasalahan, tapi sebetulnya secara menyeluruh tuh mengarah ke arah yang lebih baik lah ya. Ya udah, saya pikir udah on the right track sih. On the right track ya. Nah, ya, dan kita lihat sekarang kan agama-agama minoritas, agama-agama lokal juga sudah mulai diapresiasi kan. Sudah bisa dicantumkan di KTP walaupun di KTP hanya tercantum kepercayaan. Kalau bagi kami sebetulnya usulan kita adalah seharusnya dicantumkan aja agamanya apa. Agama apakah yang sekarang mainstream, kemudian kalau agama lokal seperti Sunda Wiwitan tulis aja kenapa nggak Sunda Wiwitan gitu loh. Atau sekalian tanpa agama di KTP-nya juga oke gitu. Toh data itu ada di pemerintah kan, di komputernya pemerintah gitu. Nah, memangnya kalau misalnya ada sekelompok orang tertentu yang tidak diakui kewarganegaraannya atau bermasalah administrasi kewarganegaraannya, memang apa aja sih yang mereka rugikan begitu loh, yang mereka tidak dapat sebagai warga negara Indonesia? Ya itu umumnya kan yang nggak punya seperti itu kan kalau nggak masyarakat miskin, biasanya suku-suku pedalaman, minoritas. agama minoritas. Kalau agama minoritas dulu bayangin, mau kawin aja nggak bisa. Ya kan? Karena dia nggak punya KTP, karena dia tidak mau mencantumkan agama yang mayoritas ini. Yang 6 sekarang ya, yang 6 ini. Jadi akhirnya mereka untuk menikah juga tidak bisa punya akte perkawinan. Itu satu, nggak bisa nikah. Ya, terus kalau nggak punya identitas, ada bantuan sosial dari pemerintah nggak dapat. Ada pendidikan gratis juga tidak dapat karena siapa yang diberi kan harus jelas. Ada misalnya pemerintah memberikan BPJS yang dibayar itu apa istilahnya? Penerima BPJS tapi yang dibayari oleh pemerintah itu kan ada di subsidi pemerintah. Kalau kita kan bayar. Nah, ada yang nggak bayar kan yang gratis. Nah, dibayari pemerintah sebetulnya. Nah, itu nggak dapat juga kalau nggak ada identitasnya. Karena siapa yang dicantumkan kan gitu. Ya, berarti apa ya namanya? Hak-hak kewarganegaraan dia terabaikan. Berarti selama itu orang yang awalnya tidak memiliki hak kewarganegaraan tapi lu bantu,
selama tuh orang punya keluarga negaraan, berarti karma baik lu berbuah terus tuh. Oh iya, enggak. Jadi Kalau zaman dulu orang Tionghoa suka bantu-bantu kan, eh, bantu jalan, eh, bantu jembatan. eh. Nah, kalau kita bantunya akte kelahiran, KTP dan KK. Ya karena itu jangka panjang. Jangka panjang, seumur hidup. Iya, karena kalau kita cuma nolong kasih makanan, ya 3 hari lagi lapar. Ya, Tapi kalau kita kasih apa namanya akses seperti itu kan, itu akan berguna bagi orang tersebut seumur hidup kan. ya. Bagi orang tersebut juga bagi negara. Hmm. Negara butuh data yang valid untuk bikin pembangunan yang bermakna, yang berkualitas. Tanpa data yang valid, sulit. Hmm. Misalnya kejadian di Solo zaman dulu kan, Hmm. karena datanya nggak valid, mereka bangun gedung SMP, ternyata tahun depannya tidak ada yang sekolah. Hmm. 0 muridnya. Setelah dicek data kependudukannya keliru. Hmm. Dan ternyata seandainya misalnya itu valid, kan ketahuan memang di situ tidak ada SMP. Usia SMP tahun depan sampai 3 tahun lagi. Oke, kenapa nggak di daerah lain dibangun dulu kan gitu. Jadi salah sasaran pembangunannya. Oh, gue mau nanya balik sedikit ke belakang nih. Tadi kan gue tanya aktivitas lu saat ini kan. Nah, dulu apa namanya waktu lu aktif di Hikmah Budi, lu melakukan apa aja? Waktu lu masih mahasiswa nih, ini juga biar jadi inspirasi atau referensi bagi teman-teman yang kuliah saat ini bahwa kalau menurut gua nih ya, lu apa namanya jangan cuma kuliah doang. Energi kita anak muda kan banyak gitu loh. Nah, kalau bisa organisasi atau yang lain. Nah, lu dulu waktu kuliah gimana? Ngapain aja gitu loh selain organisasi. Nah, di organisasi itu tuh lu ngapain? Ya, kalau kuliah awal gua malah pengen berhenti sebetulnya. Atau awal kuliah karena kebanyakan laporan ya. Laporan praktikum lah apa dan sebagainya. Gue pengen berhenti waktu itu telepon ke orang tua bilang mau berhenti kuliah aja lah. Tapi ternyata orang tua gue itu cukup bijak dia. Jadi dia tahu karakter gue kayaknya. Terus dia cuma bilang, ya lu ini ya udah nggak apa-apa berhenti aja. Tapi selesaiin dulu lah satu ini sampai selesai. Itu baru semester sangat awal gue udah mau berhenti kuliah karena males banyak laporan dan banyak macam-macam lah waktu itu tugas ya, belum terbiasa sebenarnya, masih adaptasi. Apalagi gua mengalami gegar budaya juga kan, dari Bali ke Jawa, itu kan gegar budaya juga di situ. Tapi setelah 1 semester berlalu, oh ternyata nggak terlalu sulit juga ternyata gitu, bisa dinikmati semuanya. Dan setelah itu mulai aktif di organisasi. Ya kalau di organisasi sih kan lebih pada pemikiran bahwa di Budis ini kita perlu punya karya ya. Kita perlu punya karya, kita perlu mengkonsolidasi banyak teman-teman. Karena kalau di kampus biasanya itu kan tidak ada, kebetulan waktu saat itu di Brawijaya sudah ada unit aktivitas kerohaniannya. Tapi di banyak kampus waktu itu kan belum ada juga. Nah kita juga suka membantu seperti itu. Kampus yang belum ada, ketemu mahasiswanya. Lo emang dari dulu aktif organisasi emang pengen ikut organisasi atau karena apa ya? Atau karena nggak ada kerjaan? Atau karena mau deketin cewek? Atau gimana? Awalnya iya, gue awalnya cuma suka game. Awalnya suka game, lama-lama suka cewek. Ya asal jangan ngegamein cewek aja. Nah, iya enggak lah kalau itu. Jadi awalnya suka main game dan nggak mau berorganisasi. Itu semester awal. Tapi ada satu cewek itu telepon terus ke kos. Ya, telepon terus ke kos, nggak ada HP zaman itu ya, sayang. Telepon terus ke kos, ngajakin terus untuk acara-acara organisasi. Selalu dia info, terus. Selalu gua nggak mau, banyak alasan lah dan sebagainya. Tapi akhirnya gua ngikut. Dan sekali gua ikut, gua lihat, wah banyak hal yang perlu dilakukan. Misalnya waktu itu gua nggak punya pengalaman bikin majalah ya. Tapi gua suka baca memang orangnya. Suka baca dan komputer juga waktu itu baru ya. Komputernya masih yang model apa ya dulu itu? Yang model kotak begini kali ya. Pernah lihat nggak yang model begini IBM? Ya itu zaman lu lah. Ya zaman dulu lah ya itu. Jadul. Nah itu gue lihat ada majalah mahasiswa yang mati ketika itu. Nah gue anak baru langsung protes soal majalah. Gue bilang kalau tanpa majalah ya nggak ada suaranya nih. Organisasikan gitu. Terus seniornya bilang, emang lu bisa? Oh bisa, gue bilang. Anak muda sombong kan. Bisa, padahal nggak tahu caranya. Ya dari itu mulai mencoba banyak hal, mencoba bikin majalah, kemudian di organisasi juga makin aktif jadinya kan. Ya itu terus apalagi waktu ke pertemuan pertama kita lihat, wah banyak juga yang bening-bening nih, wah boleh nih kita harus rutin nih kayaknya. Tapi banyak yang bening-bening tapi lu tetap fokus kan bahwa
organisasi ini bukan buat cari cewek ya. Oh iya ya, dong. itu bonus lah Ya, ya. itu bonus lah. Ya. Biar nggak sepet Tapi kan. bonus kalau nggak diambil sayang ya. Iya. Apa namanya, terus gue inget nih dulu kan waktu lo jadi ketua umum Hikmah Budi, gue masih SMP kan, kita tinggal di di sekretariat HB ya, di Perce. Nah itu kan dari posisi lo resign jadi dari bos di sebuah perusahaan, kemudian lo tinggal di tempat seperti itu kan drastis tuh pasti kan. Dulu ke kantor naik mobil, semua terjamin kehidupan lo. Waktu ketua umum naik Grand, Suzuki Astrea Grand. Gue inget banget dulu nggak ada motor, minjem motor bokap gue. Ya, betul. Motornya Beijing ya kan? Iya. Betul. Motor Beijing. Dulu lu jadi ketua umum kalau nggak salah ngajak gue ke acara apa gitu di Ancol ya. Iya, Di betul. kewihara apa gitu. Mahawira Graha kayaknya. Pas pulang mogok. Mogok. Jalan dari itu. Dari dekat Senen sampai Percetakan Negara. Enggak, lagian lu minjem motor bokap gue. Motor bokap gue itu udah dipretelin, kabelnya cuma dia doang yang desain. Jadi soalnya lulusan ITB sih yang bikin. Iya. Jadi kita membuktikan ya waktu itu bumi itu bundar. Yeah. Karena jauh banget kita dorong motor. Nah, maksud gua gini, lu kan hidup jauh nih kan, drastis, jadi susah, jadi bisa dibilang apa ya, jadi anak jalanan lah gitu. Lu kan jadi aktivis tinggal di sekretariat Hikmah Budi kan sangat nggak mewah gitu kan. Lu bagaimana? Ya kalau gua sih karena memang itu sudah keputusan, yang gua nggak merasakan itu susah gitu. Paling cuma setiap papa mama gua datang ke Jakarta, gua menghindar dan nggak bakal ngajak ke sekretariat, itu aja. Selalu gua temuin di hotel, dan kalau mau lihat sekretariat selalu gua alihkan ke tempat lain. Itu aja sih. Kan berapa kali bokap nyokap gua datang, gua selalu nggak ajak ke situ. Ntar nangis mau nyokap gua. Lihat. Berarti bohong dong ya? Hah? Berarti bohong. Ya nggak bohong juga sih, kan cuma menghindari aja. Menghindari aja ya. Ya, biar nggak merasa susah. Kan udah happy. Semua happy kan. Dan lu juga dapat jodoh juga justru dari Hikmah Budi juga ya? Iya, kebetulan yang terakhir di Hikmah Budi memang. Sama-sama. Dia dulu sekjen di Surabaya, terus gua ketua umum di Malang. Tapi waktu jadinya ya setelah kita sama-sama di pusat kayaknya. Udah terakhir lah itu. Malah udah selesai kayaknya ya. Udah selesai ketua kayaknya. Udah jauh selesai ketua. Oke. Jadi istri lo ini pacar lo yang keberapa dari anak HB ini? Wah, nggak dihitung sih ya. Emangnya sensus? Banyak berarti ya? Nggak dihitung. Jadi apa namanya, memang berjodoh ya. Lo selain hidup di sosial, dapat keluarga juga, dapat istri juga dari Hikmah Budi. Terus kita mau coba persempit dikit pembahasan topik kacamata lo terhadap komunitas Budi saat ini. Pandangan lo terhadap komunitas Budi bagaimana? Karena kan lo kan aktivis Budis nih. Komunitas Budi sekarang pandangan lo seperti apa? Atau mungkin ada problem apa yang harus diselesaikan? Sebenarnya komunitas Buddhis ini cukup beruntung karena ada reformasi 98 itu ya. Karena sebelum reformasi 98 tentu pergerakannya sangat terbatas. Karena dalam banyak hal kan umat Buddha yang di perkotaan ini kan kebanyakan orang Tionghoa ya. Dan orang Tionghoa sangat terbatas pergerakannya ketika zaman Orde Baru. Setelah reformasi itu jauh lebih luas, jauh lebih bebas, dan komunitas Buddhis harusnya menjadi lebih progresif. Itu pandangan gue dari dulu. Dari sejak gue mahasiswa, gue ketemu dengan teman-teman KMBJ waktu itu, gue selalu bilang, mahasiswa Buddhis ini harus terlibat dalam semua pergerakan yang akan datang ini. Gue 97, gue udah ikut demo. Padahal gue nggak ngerti ini lagi apaan. Pokoknya demo aja. Lagi demo anti KKN. KKN bukan korupsi, kolusi, nepotisme, tapi waktu itu anti kuliah kerja nyata di pedesaan itu. Wah, gue pikir ya juga ya, jauh, males ah. Gue ikut demo KKN. Padahal itu kan bergulir. Dari KKN terus aksi-aksi itu meningkat, eskalasinya sampai nanti baru isu-isu yang lebih berat. Nah, komunitas Buddhis dapat momentum sebetulnya untuk menjadi lebih progresif, lebih engage terhadap persoalan-persoalan sosial. Cuma kan ada sesuatu yang membuat ini tidak berjalan. Pola pikir. Pola pikirnya yang belum banyak berubah. Tapi nanti ada satu momentum yang membuat itu banyak berubah juga. Jadi momentum pertama ini kalau bisa dibilang reformasi, sebagian mulai ke arah yang lebih maju, lebih progresif, lebih mau untuk terlibat dalam persoalan-persoalan sosial dan lain-lain. Tapi sebagian masih trauma, masih takut, apa-apa sedikit-sedikit takut berpolitik,
takut berpolitik. Padahal, loh, politik itu adalah bagian dari kehidupan kita, nggak bisa dipisah-pisah gitu. Oh, saya nggak mau berpolitik, nggak bisa lah. Kamu buktinya kalau pilkada disuruh nyoblos, pilpres suruh nyoblos. Nah, terus kamu nyoblos dengan sadar nggak? Kalau kamu nggak tahu, artinya kamu nggak sadar. Kalau kamu nggak sadar, bukan Buddhis dong namanya. Iya, karena sebetulnya tokoh-tokoh Buddhis juga berpolitik semua gitu loh. Oh iya, di organisasi rebutan jadi ketua, Iya. ya. Rebutan di tempat ibadah jadi ketua juga kan politik juga itu. Iya. Jadi tidak terlepas dari itu. Bahkan ada satu filosof yang menyebutkan bukan kita yang mengejar politik, tapi politik yang mengejar kita. Karena kita bagian dari sebuah organisasi politik terbesar yang namanya negara kan gitu. Nah, jadi pesan lu tadi untuk komunitas Buddhis satu harus lebih agresif. Ya, dalam bukan agresif, progresif. Progresif, sorry. Ya, jadi lebih maju pemikirannya. Lebih, ya. Jadi kalau dulu kita pemikirannya tidak ada yang salah dengan memberi bantuan sosial itu, beras dan sebagainya. Tidak ada yang salah. Saya pernah menulis memprotes itu, tapi seolah-olah kemudian dipelintir orang dibilang, wah kamu kalau nggak ada baksos itu orang itu juga kelaparan loh. Betul, tapi yang saya kritik bukan nggak boleh baksos, tapi harus disadari ketika baksos bahwa ini hanya bantuan sementara. Kita pemahamannya harus lebih jauh lagi dong. Buddha itu kan holistik pemahamannya. Jadi ketika kita membantu beras 5 kilo, minyak dan lain-lain, kita sadar bahwa ini bantuan bersifat sementara. Ya kan? Bagi makhluk ini yang kita ingin dia berbahagia itu. Nah, harus lebih dalam. Kenapa dia miskin? Oh, ternyata hak-hak keluarga negaranya terpenuhi karena nggak punya identitas hukum. Oke, kita kasih identitasnya, kita bantu. Itu juga boleh dilakukan oleh organisasi Buddhis, oleh wihara, oleh sangga sekalipun. Ya kan? Nah, oh dia karena nggak berpendidikan dan sebagainya. Oh, setelah semua dikasih, oh karena di desa mereka tidak ada saluran air, sehingga mencari air jauh, menghabiskan banyak waktu hanya untuk mencari air, nggak produktif. Oke, kita bantu pipanisasi. Ternyata kok masih miskin. Oh, ternyata ada kebijakan pemerintah yang membuat dia tetap miskin. Contohnya, waktu saya mahasiswa itu, di sebuah desa di Jawa Timur, itu umat Buddha yang di desa itu tidak bisa menggarap lahan perhutani. Itu kita sadari setelah kita membantu air. Pipanisasi, kita wah senang udah membantu ya, tidak hanya beras tapi pipa sekarang, air mengalir sampai ke desa, mereka bisa produktif, bagus nih. Ternyata ada masalah. Yang agama lain boleh menggarap lahan perhutani, kalau masih umat Buddha KTP-nya tidak boleh menggarap lahan perhutani. Hal-hal seperti ini kan harus ada yang urus ya. Harus ada yang ngurus. Harus ada yang ekspos juga. Harusnya sangga juga bisa dong mengadvokasi hal-hal seperti ini. Iya. Wah, itu politik apanya? Itu bantu orang kok. Iya, benar. Katanya semua makhluk berbahagia lah, itu makhluk yang itu nggak bahagia. Iya, gimana? Benar. Nah, berarti seharusnya kita umat Buddha juga jangan cuma kerjanya kebaktian aja di wihara kan, dan harusnya wihara ini juga jangan hanya jadi tempat ibadah gitu kan, harusnya bangunan dan yang di sumber daya manusianya ini juga harus melakukan aktivitas di wihara lebih dari hanya sekedar ritual gitu kan, maksudnya. Iya, betul. Nah, pandangan lu gimana? Harusnya gimana nih? Kapan lu terakhir kebaktian? Kalau kata biksu siapa tuh ya, gua lupa namanya. Jadi wihara kita itu adalah itu Mahagosananda. Ya, di pikiran kita sendiri. Jadi gua wihara sejati kita, ya, ada puisinya kan? Ya, gua nggak gitu hafal titik komanya, tapi intinya wihara itu ada di diri kita sendiri. Ya. Jadi gua bukan sembahyang, berdoa tiap hari dalam hati gua. Jadi itu ngelesnya gua lah. Iya. Padahal udah lama nggak kebaktian, itu penting loh. Lu kayak HP nggak pernah dicas. Ya lu lama-lama lowbat terus kena yang enggak nanti. Nah, tapi kalau Mahagosananda itu menarik. Wihara sejati kita itu, di puisinya beliau itu, wihara sejati kita itu justru ada di ladang-ladang yang penuh penindasan, pabrik-pabrik yang penuh ketidakadilan. Itulah wihara sejati kita. Kenapa? Karena wihara yang bentuknya bangunan, disekatin oleh bangunan itu adalah tempat kita charge. Ya kan? Mengecas lagi, mengingat lagi. Oh, dulu Buddha pernah bicara seperti ini. Kemudian melatih pikiran secara formal. Walaupun sebenarnya kan agama Buddha ini agama praktek, bukan agama ritual. Ritual itu hanya untuk memperkuat energi kebersamaan dan sebagainya. Tapi justru praktek kita di rumah dong. Meditasi di rumah. Bagaimana lu berhubungan sama orang tua. Ya, kalau kita nggak kasih sayang sama orang tua gimana? Sama istri, anak, dan sebagainya. Kalau lu cuma di wihara, di rumah berantakan ya, itu bukan Buddhis namanya.
Karena agama Buddha ini agama praktek. Nah, justru tapi ritual dan sebagainya yang bersama-sama itu penting karena itu ada dalam teori massa kan kita pernah pelajarin. Dalam massa selalu ada energi yang berlebihan, berlimpah, energi yang berlimpah. Jadi ya memang perlu berkumpul gitu. Walaupun sekarang pandemi kan nggak bisa berkumpul, nggak tahu energinya habis nggak nanti itu. Nah, tapi ya itu. Jadi menurut gua ya wihara memang seharusnya punya fungsi yang luas. Tidak semata-mata untuk ritual, tapi juga bisa untuk hal-hal yang lain. Seperti zaman dulu, orang-orang Tionghoa itu kan pergerakannya di kelenteng-kelenteng itu. Dan itu wihara juga gitu. Di sana tidak hanya berritual, tapi juga mereka aktivitas sosial. Bahkan tanda kutip politik kebangsaannya. Zaman itu kan belum ada bangsa ya, adanya Hindia Belanda. Belum ada negara Indonesia. Tapi politiknya juga biasanya dipikirkannya di sana gitu. Dan itu tidak tabu sebetulnya gitu. Itu wajar-wajar saja. Apalagi sebagai bagian, sekarang udah jelas bagian dari bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, ya memang harus berbicara soal politik, mempunyai kepedulian yang besar terhadap bangsa ini, bagaimana biar bangsa ini maju, memberikan kontribusi, itu dibicarakan di situ. Nggak tabu, itu bagian dari Sabesata Bawantu Sukitata juga. Tuh, selama politiknya politik yang positif, begitu kan? Ya, politik itu kan kita nggak bisa bilang positif atau negatifnya. Tapi sepanjang itu untuk bangsa dan negara, ya itu yang harus. Jangan sampai gini loh. Saya pernah pengalaman itu wihara, waktu pilkada, pilgub misalnya, dia hanya mau menerima calon yang satu yang dia suka. Itu kan salah, itu berpolitik yang malah. Itu yang buruk gitu. Iya, malah politik, udah cenderung politik kekuasaan. Padahal kan harusnya kalau organisasi agama ya bukan politik itu yang dimainkan, tapi politik kebangsaan. Jadi kalaupun kita mengundang cagup, ya ada berapa cagup kita masukkan semua. Kita dengarkan visi misinya, nggak ada yang salah kok dengan mereka semua. Biarkan umat yang menilai nanti mana yang cagup yang bagus dan sebagainya. Nah itu politik kebangsaan, mendidik, memberi pendidikan politik, membangun kesadaran umat. Loh, Buddha itu artinya apa? Sadar. Kesadaran politik, bagian kecil dari kesadarannya Buddha itu. Jadi kalau kita tidak mau membangun kesadaran politik, gimana kita bicara sadaran yang utuh? Nggak bisa. Betul. Itu. Karena kebaikan itu bukan hanya jangka pendek sementara, tapi kalau kita bisa memikirkan kebaikan yang sifatnya sistematik dan masif. Ya, betul itu. Nah, justru kebaikan itu kalau tidak sistematis, nggak efektif. Betul. Kita lihat misalnya organisasi besar seperti Yayasan Buddha Seci. Itu kan kebaikan yang disistematis. Dan masif juga. Ya, akhirnya bisa jadi masif karena ada sistematikanya, ada sistem yang dibangun, ada cara-cara yang kemudian direproduksi, kemudian dilatihkan ke para relawannya sehingga menjadi relawan yang terampil. Itu kan semuanya seperti organisasi yang rapi. Kalau organisasi rapi, kebaikan kita bisa efektif. Kalau kita bisa bilang misalnya Asoka, tanpa Asoka, kira-kira agama Buddha ini nyampe nggak ke Nusantara? Abad kedua sebelum Masehi. Nggak bakal sampai, mungkin baru jadi agama lokal di India. Tapi berkat Asoka, ini nyampe kemana-mana, ke Asia Tenggara, kemudian ke daerah Pakistan, Afghanistan, yang Tantan semua itu mengenal agama Buddha ya karena misi-misi Asoka. Dan di salah satu pilar Asoka, itu dijelaskan misi ini sifatnya 5 tahun sekali. Keren nggak tuh? Kalau nggak ada duitnya Asoka, nggak ada politiknya Asoka, nggak berkembang, nggak tersebar secepat itu. Abad 2 sebelum Masehi sudah sampai di sini. Nah, bayangin nggak naik kapalnya kayak apa itu? Mabok loh, naik kapal laut tahun abad 2 sebelum Masehi. Nah, apa namanya? Tadi kan itu pesan lu satu bahwa umat Buddha ini atau komunitas Buddhis ini harus lebih progresif dalam berpikir, terutama dalam segala sudut pandang, termasuk pandangan politik. Ya, betul. Ada masukan lagi nggak? Selain itu mungkin harus lebih serius mengembangkan keorganisasiannya juga ya. Jangan kita berhenti pada yang bersifat tradisional. Misalnya kita bisa lihat ketua umum organisasi itu memang harus dari kader yang terbaik. Entah dari manapun dia berasal. Ternyata kader kita dari Papua bagus, sanggup dan kapasitasnya cukup. Kenapa enggak dia ketua umum? Ya harus dipikirkan bagaimana caranya untuk dia bisa survive di sini, mengabdi untuk bangsa dan dharma. Jadi ya itu harus pikir, dan semua ketua-ketua umum organisasi itu harus punya wawasan kebangsaan yang cukup. Karena mereka
mereka harus bergaul lintas agama kan. Ya walaupun sekarang memang udah bergaul lintas agama ya. Apalagi ada organisasi yang dibentuk pemerintah FKUB gitu kan, memang wadah untuk ada pertemuan-pertemuan antar agama itu. Tapi semua ketua umum ketua umum organisasi Buddhis itu juga harus punya wawasan kebangsaan yang seperti itu. Karena kalau enggak nanti nggak berkembang. Dia sifatnya tradisional terus gitu. Nah, jangan orang Jakarta lagi ketua umumnya kan. Nah, terus ada lagi nggak nih masukan buat komunitas Buddhis? Selain ini gue mau bahas hal yang lebih spesifik lagi. Oh, kalau untuk komunitas Buddhis itu sih. Dan momentum yang kedua saya lihat ketika itu adalah ketika di Jakarta ini terpilih Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur. Itu sebenarnya momentum kedua. Momentum kedua komunitas Buddhis dan mungkin minoritas lainnya itu untuk lebih berkembang lagi, untuk lebih terlibat lagi dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Justru harus tampil di publik, justru harus berkontribusi di tingkatan publik. Kalau kita mau bicara persatuan kesatuan, kesetaraan, tapi kitanya tidak tampil di publik ya. Tapi kayak ada dua sisi ya. Satu sisi memang kita harus berani tampil ke publik, tapi karena ending kasusnya seperti itu jadi banyak musuh, banyak benci segala. Jadi sebagian orang ini juga merasa, wah, gua kalau tampil nanti bisa berakibat seperti itu gitu loh. Pandangan lo gimana? Iya betul, memang begitu. Karena kan seolah-olah tuh kan, gue bilang apa? Udah mending lu diam aja, gitu. Tapi diam itu kan salah satu dosa terbesar juga ketika ketidakadilan di depan mata dan kita diam kan. Itu. Jadi yang paling terburuk itu inaction itu kan katanya. Tidak melakukan sesuatu itu yang justru siapa yang bilangnya itu? Yang paling dosa itu adalah yang tidak melakukan sesuatu itu. Iya. Martin Luther King kalau nggak salah. Mungkin ya, gue lupa juga itu. Tapi ada kata-kata begitu bahwa kalau tidak melakukan sesuatu ya itu yang paling buruk. Nah, lu merasa minoritas nggak sih sebetulnya di negara ini? Nah, gue mau tanya dulu nih. Nah, ini agak, gue ini pengalamannya unik. Jadi mungkin terbentuknya gue seperti ini juga karena perpaduan itu. Pertama, gue waktu masih tinggal di Bali, waktu masih kecil, gue nggak merasa gue minoritas. Gue merasa ya biasa saja, nggak ada persoalan di situ. Kalau berkelahi ya gue hajar aja gitu. Apalagi kalau ada pendatang dari luar Bali yang kemudian bikin perkara di situ, ya kita langsung berkelahi aja gitu, nggak mikir panjang. Tapi setelah kuliah di Jawa, gue baru tahu ternyata tidak seperti itu gitu. Ada pola-pola relasi yang berbeda antara ketika kita di Bali dengan ketika di Jawa. Nah, mulai gue memahami itu. Jadi tapi di sisi yang lain, gue nggak merasa terlalu minoritas. Kenapa? Karena gue mungkin terbiasa berbaur. Jadi waktu di Bali berbaur dengan teman-teman yang orang Bali beragama Hindu ya, dan itu jauh lebih gampang ya, karena gue bisa ke puranya mereka, gue ikut sembahyang. Terus kalau gue lagi ke kelenteng sembahyang, gue ajak teman-teman gue sama keluarga ikut semua di mobil berapa orang. Terus sembahyang di kelenteng mereka ikut cara gue. Pulangnya makan babi guling bareng. Ya, pulangnya makan babi bareng. Tapi yang pasti waktu sembahyang mereka tanya, bilang apa nih Ed? Udahlah pakai bahasa Bali aja, tapi kan dewanya Cina katanya. Ya udah pakai bahasa Bali dia ngerti kok. Gak usah bahasa Cina, lu nggak bisa juga kan gitu. Gua juga nggak bisa. Gitu. Jadi bisa dibilang lu nggak merasa minoritas di sini ya? Nggak merasa minoritas. Karena dari awalnya berbaur. Jadi berbaur itu yang membuat kita merasa bagian yang lebih utuh ya. Berbeda ketika gua waktu itu ikut dengan teman-teman, kebetulan jadi pergaulan yang lebih eksklusif itu gua lihat setelah gua kuliah. Ada beberapa misalnya yang eksklusif agama. Mereka setelah mengikuti sebuah mentoring atau apa di kampus itu, mereka jadi eksklusif agama. Tapi ada juga orang-orang Tionghoa ketika itu dia eksklusif dengan sesama Tionghoa bergaulnya. Nah, gua berada di kedua sisi ini. Dan kadang-kadang ikut yang Tionghoa ini ke karaokean rame-rame waktu itu kan, nyanyinya yang gua nggak bisa gitu waktu itu. Gua nggak ngerti nih lagu Mandarin apaan. Karena di Bali gua jarang lagu Mandarin. Malah bisa bahasa Bali ya? Ya, lagu Bali, lagu Barat ya, Indonesia. Tapi ketika di sini bergaul dengan teman-teman Tionghoa ini akhirnya ternyata ada ya pergaulan-pergaulan yang seperti ini di Jawa. Tapi waktu itu di Bali tidak ada yang seperti itu, berbaur semua. Itu.
Nah, dan gue yakin juga mungkin dari berdasarkan pengalaman gue banyak juga orang yang menilai, oh kalau agama Buddha ini pasti orang Tionghoa, gitu loh. Ya betul. Padahal sebetulnya kalau gue punya teman banyak loh, orang Lombok, suku Sasak, Ya, orang Dayak, ya, kemudian orang Batak, orang betul. Jawa, orang apa, Orang Bali banyak yang orang Buddhis. Flores, orang Papua, Ya. banyak loh yang Buddhis sebetulnya. Cuman Ambon, orang Ambon banyak juga yang Buddha. banyak, jadi yang dengan berbagai macam suku, ras, latar belakang itu banyak juga yang Buddhis Iya. sebetulnya di Indonesia gitu. Jadi Tapi yang capnya Buddhis sudah telanjur yang Tionghoa. iya, Ya. jadi apa ya, sebetulnya banyak gitu loh. Dan nggak cuman dari Tionghoa doang, banyak juga yang lain. Jadi jangan merasa minoritas gitu kan. Ya, Dan jangan selalu mengeksklusifkan pergaulan kita juga harus bisa membaur gitu kan. ya. Ya dan menurut gua juga jangan ya kita oke secara jumlah ya kalau secara jumlah memang seperti itu. Tapi kan coba lihat konteks Asia. Mhm. Ada berapa negara di Asia yang mayoritas agamanya apa? Agamanya cuma dua Hmm, yang mayoritas, agama Buddha atau agama Islam. iya, Malaysia, Indonesia, Brunei, iya. Islam. Yang lain Buddha, Hmm, ya kan? Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, Laos, Filipina, Katolik, iya. gitu kan? Hmm, Jadi sebetulnya konteksnya di mana kalau mau bicara minoritas yang membuat kemudian minder misalnya. Dan itu nggak perlu. Karena begini, sebetulnya ketika Indonesia ini berdiri kan para pendiri bangsa ini kan sudah sepakat bahwa ketika semua menjadi warga negara Indonesia, maka pada saat itulah kita setara. hmm, Setara sebagai warga negara. hmm. Ini yang harus disadari gitu.